Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nama Allah yang kita pelajari terakhir pada pertemuan yang lalu adalah apa? Al-Latif. Betul? Al-Latif. Dan alhamdulillah saat itu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama itu, sehingga hari ini kita akan memasuki pembahasan nama yang lainnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Dan kali ini kita akan membahas nama Allah Al-Fattah. Kenapa? Al-Fattah. Apa terjemahannya? Yang maha membuka. Apa Al-Fattah? Yang maha membuka. Baik, kita akan baca apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil atau Al-Julail hafizahullah di halaman 44. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن الناصر الجليل حفظه الله تعالى: الفتاح جل جلاله. قال الله تعالى: وهو الفتاح العليم. Nah, kita akan awali seperti biasanya dengan membaca dalil yang menyebutkan nama ini. Nama Al-Fattah di dalam Al-Quran disebutkan hanya sekali. Ya, dengan redaksi Al-Fattah hanya disebutkan sekali saja, yaitu dalam ayat yang tadi dibacakan di surat Saba ayat 26. Di dalam surat Saba ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah, ya wahai para nabi, yajma'u bainana rabbuna. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita bersama. Kita di sini maksudnya siapa? Nabi dan siapa? Dan umatnya. Nabi dan masyarakat yang beliau dakwahi. Qul, katakanlah, yajma'u bainana rabbuna. Allah akan kumpulkan kita semua bersama. Thumma yaftahu bainana bilhaq. Setelah kita dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di antara kita. Allah akan memberikan keputusan di antara kita dengan keputusan yang seadil-adilnya. Sudah?
Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wa huwal fattahul alim. Dan Allah adalah al-fattah. Terus apa yang kedua? Al-alim. Al-fattah, apa tadi al-fattah? Yang maha membuka. Kalau al-alim, yang maha mengetahui. Ini adalah satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Al-Fattah. Ada ayat yang lain berbunyi wa anta khairul fatihin. Ya, ada. Tapi kalau Al-Fattah itu cuma sekali saja. Surat apa tadi? Saba ayat 26. Baik. Mari kita baca keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Apa sih sebenarnya arti dari Al-Fattah? Iqra. المعنى في حق الله عز وجل الفتاح هو الحاكم بين عباده والفتاح أيضا الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق ويكون الفاتح أيضا بمعنى الناصر. Baik. Di sini beliau membawakan 3 makna. Berapa makna? 3 makna dari Al-Fattah. Makna yang pertama kata beliau, Al-Fattahu yang maha membuka, huwa artinya Al-Hakimu baina ibadihi. Artinya adalah yang memberikan keputusan untuk para hambanya. Yang memberikan apa? Keputusan. Al-Hakim, yang biasa kerja di pengadilan itu namanya apa? Hakim. Ya, jadi Allah itu adalah Al-Hakim yang memberikan keputusan. Ya. Yang mengadili di antara para hambanya. Itu salah satu maknanya. Ini makna yang pertama. Apa makna Al-Fattah? Yang memberikan keputusan untuk para hambanya. Dari mana makna itu diambil? Dari ayat yang tadi. Tadi kan di ayat 26 dari surat Saba kan Nabi disuruh untuk bicara kepada siapa? Kepada masyarakatnya. Ingat, kita semua nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama, di padang yang sama, di padang mahsyar. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di antara kita seadil-adilnya. Sungguh Allah itu Al-Fattah dan apa tadi? Al-Alim. Dari ayat inilah maka para ulama menafsirkan Al-Fattah dengan yang memberikan keputusan. Loh Ustaz, apa hubungannya maha membuka dengan memberikan keputusan? Ya hubungannya jelas sekali. Yang maha membuka apa? Maha membuka kebenaran. Ketika sudah diputuskan akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa demikian Ustaz? Karena umat yang didakwahi oleh para nabi dan para rasul, ada enggak yang ngeyelan? Yang didakwahi oleh para nabi dan rasul, ada enggak yang ngeyelan? Ada. Yang berusaha untuk mempertahankan kebiasaan, adat istiadat, pemahaman yang mereka wariskan dari nenek moyangnya, ada enggak? Banyak. Ya. Abu Jahal, sinten lagi? Abu Lahab dan kawan-kawannya DKK, ya. Dan kroni-kroninya.
Mereka menganggap bahwa kami yang benar, ya. Kamu yang salah, kata mereka kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sudah mendatangkan begitu banyak bukti, begitu banyak dalil yang membuktikan bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar, tapi mereka tetap ngotot pokoknya. Nah, habis ketemu karo apa? Pokoknya ya. Pokoknya kami yang benar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka keputusannya kapan? Di hari kiamat. Karena mereka tetap merasa benar, padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan kebenaran seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Kok mereka tetap ngotot? Ya sudah, ketemu saja kapan? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah sendiri yang akan memberikan nopo? Keputusan. Al-Fattah, yang akan memberikan keputusan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Ya jelas para nabi dan rasul toh. Tidak mungkin para nabi dan rasul itu mereka di pihak yang keliru, yang salah, tidak mungkin. Mereka pasti yang benar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah memutuskan, pasti keputusannya itu benar. Ya. Ini suara saya terdengar nggak sampai keluar di luar masjid? Kedengaran enggak? Kedengaran. Tolong anak-anak yang pada mainan di luar, ayo pada masuk nak. Maghrib jangan mainan di luar lah. Teman-teman yang jaga di luar, jaga di parkiran, tolong itu anak-anak yang pada keluyuran di luar itu tolong dipersilakan masuk aja. Ya, pada maghrib itu bukan waktu yang ideal untuk apa? Keluyuran di luar. Kenapa? Setan lagi keluyuran. Berarti engkau keluyuran ketemu setan. Ya. Tolong yang petugas yang jaga, teman-teman yang jaga di parkiran, tolong anak-anak yang pada lari-lari itu dipersilakan masuk. Ya. Sampai mana tadi? Bukan sampai keluyuran. Sampai mana tadi? Yang benar pasti Rasulullah SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW salah. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla ketika memberikan keputusan, pasti keputusannya itu berdasarkan ilmu. Makanya di dalam ayat tadi Al-Fattah digandengkan dengan apa? Al-Alim. Ya. Al-Fattah yang maha memberikan apa? Keputusan. Al-Alim yang maha tahu. Alias Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga tidak mungkin keputusannya salah, pasti benar. Berbeda kalau hakimnya manusia, apa maning menungsane doyan duit, ya wis. Ketemu sing abang yang matanya jadi hijau, alias bisa disuap. Satu, manusia bisa disuap. Yang kedua, secerdas-cerdasnya hakim, sepinter-pinternya hakim, tetap hakim itu tidak tahu isi hati seseorang. Betul? Nggak bisa. Hakim itu memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang kelihatan oleh mata.
Dia nggak bisa sampai menyelami isi hatinya manusia. Sehingga sangat mungkin keputusan hakim, walaupun dia itu nggak bisa disuap, sangat mungkin keputusan yang dia keluarkan salah. Mungkin? Mungkin. Walaupun dia tidak sengaja. Kenapa? Karena pengetahuan dia, ilmu dia itu terbatas. Berbeda ketika yang menghukumi sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Apa tadi makna yang pertama? Yang maha memberikan keputusan, ya, seadil-adilnya. Baik. Makna yang kedua, apa kata penulis? Al-Fattah, yang maha membuka, aidan juga, alladzi yaftahu abwaba rizki warahmati liibadihi. Maha membuka juga berarti maha membuka rizki dan rahmat untuk para hambanya. Yang maha membuka rizki dan rahmat untuk para hambanya. Makna yang kedua ini yang umum dipahami oleh masyarakat ketika dengar kata Al-Fattah. Mulanya lagi pengen duit akeh, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah gitu ya. Padahal sebenarnya Al-Fattah itu bukan cuma melulu masalah duit. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Jadi Al-Fattah yang maha membukakan napa wau? Rizki dan rahmat untuk para hambanya. Apa ayatnya Ustadz? Ayatnya di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di surat Fatir. Surat apa? Fatir. Ayat 2. Ya, dalam surat Fatir ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Seandainya Allah sudah membukakan rahmatnya untuk hamba yang dikehendakinya, maka tidak ada yang bisa menahan. Kalau Allah sudah membuka rahmat, tidak ada yang bisa nahan. Berarti sebaliknya apa coba? Kalau Allah sudah membuka rahmat, maka enggak ada yang bisa nahan. Pasti akan keluar rahmat Allah. Kebalikannya apa? Kalau Allah sudah menahan, sudah menutup, enggak ada yang bisa buka. Itulah kelanjutan ayatnya. Wa ma yumsik fala mursilalah mim ba'dihi. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki sebaliknya, kalau tadi kan buka, sebaliknya berarti apa? Nutup. Maka tidak ada yang bisa buka. Ya. Kemudian Allah tutup, wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-aziz, yang maha perkasa, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Keperkasaan Allah itulah yang membuat seorang hamba tidak bisa melawan takdir Allah. Ketika Allah sudah menghendaki si A dapat rezeki, walaupun orang sedunia menghalangi, gak akan bisa. Sebaliknya, keperkasaan Allah membuat ketika Allah sudah menghendaki si A nggak dapat rizki, ya tidak ada yang bisa mengusahakan dia dapat, walaupun orang sedunia bersatu padu untuk mengusahakan itu. Jadi kalau jenengan itu sudah ditakdirkan nggak diterima di perusahaan, walaupun berusaha mencari apa? Kata belece
berusaha mencari backingan sana, nyogok sana, nyogok sini. Nek pancen ora ditampa ya ora mungkin ditampa. Kalau memang Allah takdirkan enggak diterima, enggak akan diterima. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan jenengan diterima, walaupun ada orang berupaya untuk menghalangi, ndak akan bisa. Itulah keperkasaan Allah. Al-Aziz, terus yang kedua apa tadi? Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan Allah ketika membukakan rezeki buat si A dan menutup rezeki buat si B, itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tapi Allah membuka rezeki buat si A karena kebijaksanaannya. Dan Allah menutup rezeki buat si B juga karena apa? Kebijaksanaan Allah. Maka ketika kita mendengar hadis ayat tadi, hati kita akan lebih plong. Hari ini dapat 100.000 pripun? Alhamdulillah. Besok dapat 1 juta. Ya kebalikannya 100.000 lah, berapa? 10.000. Alhamdulillah. Allah yang Maha Bijaksana yang menakdirkan jenengan hari ini dapat 100.000, besok dapat berapa? 10.000. Allah Maha Bijaksana. Itu yang terbaik buat kita. Yang penting kita sudah berusaha. Ya, yang penting kita sudah berusaha. Jadi Al-Fattah makna yang kedua, yang Maha membuka rizki. Ya. Dan juga yang Maha membuka rahmat. Ya, ketika kita berbicara tentang rizki, itu kadang-kadang identik yang terbersit di benak kita itu ya hanya bersifat uang. Padahal rizki itu bukan melulu uang. Rahmat Allah itu tidak melulu uang. Otak encer, rahmat atau bukan? Rahmat. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha membuka rizki berupa uang dan Maha membuka rizki berupa ilmu. Ilmu rizki nama buatan rizki. Jadi kalau panjenengan sekarang ini ya hadir di sini kok ndak ngantuk, rizki atau bukan? Rizki. Nek ngantuk rizki mboten? Ya ora, lagi ngaji kok. Mangke bar isya rizkinya ngantuk. Kalau sekarang rizkinya mendengarkan. Kok Anda kita dibuka oleh Allah enggak ngantuk? Terus bisa Orang ngantuk tok bukan jaminan loh. Ada sing orang ngantuk tapi ngalamun, ya pancen sih delenge mengene, tapi bablas ngono. Yang lihatnya ke sini, tapi ternyata tembus sampai ke Purwokerto, Bobocari, Banjar bukan di sana ya, Banjar di sana. Ya. Maka ketika kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ngantuk, terus bisa apa tadi? Fokus, kemudian bisa mencerna apa yang disampaikan dalam pengajian. Itu berarti rizki. Rizki berupa ilmu. Ya. Ini masuk dalam makna yang kedua. Kemudian wa yaftahul munghaliqa 'alaihim min umurihim wa asbabihim. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu untuk membuka urusan-urusan yang tertutup. Ya, urusan-urusan yang tertutup. Ya. Contohnya tadi ilmu, ya. Kok kita dengerin enggak paham-paham? Itu berarti ada yang tertutup. Ya. Di dalam benak kita nih, dalam otak kita ada yang tertutup. Kita minta kepada Allah. Ya Fattah iftahli. Ya Fattah iftahli. Ya Allah yang Maha membuka, bukakan untukku.
Bukakan apa? Yo semuanya yang baik-baik. Bukakan untukku pemahaman. Ya. Makanya doanya Nabi Musa apa ya? Rabbi syrahli ya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri, jadikanlah hatiku apa? Lapang, ya. Jadi minta kepada Allah supaya hati kita dilapangkan, otak kita dilapangkan, pemahaman kita dilapangkan oleh Allah, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan itu akan masuk. Ya. Jadi menerima, memahami sesuatu itu tidak melulu kembali kepada kecerdasan. Seseorang bisa memahami ilmu yang disampaikan itu tidak selalu karena faktor kecerdasan. Kecerdasan itu salah satu faktor, tapi bukan satu-satunya faktor. Faktor yang lain yang akan membuat seorang faham adalah kebersihan. Bukan hanya kecerdasan, kebersihan otak, kebersihan hati. Ya, itu penting banget. Ya. Jadi bukan sekedar orang kalau EQ-nya tinggi itu pasti bisa memahami, belum tentu. Apalagi terkait dengan ilmu agama. Sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, ya. Itu enggak sembarangan Allah berikan kepada hambanya. Sehingga kita minta kepada Allah agar dibukakan bagi kita rahmatnya. Wa yaftahu qulubahum wa uyuna basairihim. Kemudian Allah juga yang akan membuka hati kita. Yang akan membuka hati kita, yang akan membuka mata batin kita sehingga terasa lapang untuk menerima kebenaran. Nyun sewu ya. Ada sebagian orang mendengarkan pengajian sekali langsung apa? Langsung terbuka hidayah. Sepisan mendengarkan pengajian langsung tersentuh, biasanya orang sholat terus jadi apa? Sholat sampai mati. Ada orang yang seperti itu. Dan ada orang yang pengajian setiap hari berbunyi di masjid dekat rumahnya, tapi dia tidak tergerak, tidak terbuka hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ada enggak masjid yang setiap hari ada pengajian? Wonten? Ada. Dan suaranya diapakan? Dikeluarkan, semua orang bisa dengar. Mestinya kalau semua orang bisa dengar berarti setiap hari kan dengerin apa? Pengajian. Tapi ternyata dari sekian banyak yang mendengar suara pengajian itu, yang kemudian terbuka hatinya menerima hidayah, ternyata tidak semuanya. Ya. Siapa yang bisa membuka hati seseorang untuk bisa menerima kebenaran? Sinten? Allah. Kenapa Allah? Karena Allah Al-Fattah, yang maha membuka. Ya. Kalau ustadz, ya bahkan nabi, rasul, ya mubaligh, ulama itu bisanya cuma menyampaikan. Kalau masalah hati terbuka atau tidak terbuka, itu hak prerogatif sinten? Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sekali dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah, membuka hati orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Yang bisa membuka hati seseorang supaya dapat hidayah itu cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang Dia kehendaki. Ini ayat diturunkan, salah satu sebabnya adalah karena saat itu
Siapa? Sinten? Paman Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Thalib, yang sangat disayang oleh Nabi SAW. Ternyata wafatnya dalam keadaan tidak mau beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih napa mboten? Sedih banget. Kenapa sedih banget? Karena Nabi SAW sayang banget sama pamannya. Pamannya juga punya jasa yang sangat besar kepada pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Kepada pribadi Nabi SAW, karena pamannya inilah yang merawat. Ayahnya wafat, ibunya wafat, beliau SAW dirawat oleh siapa? Kakeknya wafat, dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Padahal Abu Thalib punya anak banyak, tapi beliau Abu Thalib tetap merawat Nabi kita Muhammad SAW, bahkan memberikan perawatan yang terbaik, mungkin malah melebihi kepada anak-anaknya sendiri. Secara pribadi jasanya besar, secara perjuangan dakwah jasanya besar atau tidak? Besar banget. Loh, yang melindungi Nabi kita Muhammad SAW, menghalangi orang-orang musyrikin Quraisy menyakiti Nabi SAW, melobi mereka supaya tidak menyakiti Nabi SAW, berdiri membela Nabi SAW. Sinten? Abu Thalib salah satunya. Tapi Allah takdirkan beliau meninggalnya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Sedih Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW diingatkan oleh Allah bahwa yang bisa membuka hati seseorang untuk mendapatkan hidayah cuma satu. Sinten? Allah. Karena Allah adalah Al-Fattah, yang maha membuka. Ya. Makanya para nabi itu diantara doa yang biasa mereka panjatkan, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 89. Bismillah. Napa? Surat apa, Bapak? Al-A'raf ayat 89. Mereka di antara doa yang mereka panjatkan, Rabbana, wahai Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, bukakan hati umatku, ya, supaya mereka bisa melihat kebenaran. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkau wahai Rabbku adalah sebaik-baik yang bisa membuka, ya, sebaik-baik yang bisa membuka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu makna ayat ini, ya, salah satu makna ayat ini. Baik, kemudian yang ketiga, kita ulangi. Apa yang pertama tadi? Maha memberikan keputusan di antara para hambanya. Yang kedua, maha membuka rizki dan rahmat untuk para hambanya. Yang ketiga, wa yakunul fatihu aidan bi ma'na nasir, yang maha menolong, yang maha menolong, ya, an-nasir, yang maha menolong. Ini makna yang ketiga. Dalilnya ayat yang tadi terakhir saya baca, surat apa bau? Al-A'raf ayat 89. Salah satu makna Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq adalah, ya Allah, berikan kemenangan untuk kami menghadapi kaum kami. Wa anta khairul fatihin. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baik yang memberikan keputusan atau memberikan kemenangan. Ini makna yang ketiga. Makanya peristiwa penaklukan kota Mekah di dalam sejarah istilahnya apa? Fathu Makkah. Fathu.
Itu satu akar kata dengan Al-Fatih dan Al-Fattah. Itu berarti kemenangan. Ya. Jadi Al-Fattah makna yang ketiga atau Al-Fatih makna yang ketiga adalah yang maha memberikan kemenangan. Baik, lanjut. Wa fathuhu ta'ala qisman. Ahaduhuma fathuhu bihukmihi al-qadari bihukmihi ad-dini wa hukmihi al-jazai. Wal akharu al-fattahu bihukmihi al-qadari. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفي كل عامل ما عمله أما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. Baik. Pembahasan berikutnya adalah dengan cara apa? Dengan cara apa Allah membuka? Ya, dengan cara apa Allah membuka? Ya. Karena kan Al-Fattah maha membuka. Dengan cara apa Allah membukanya? Wa fathuhu ta'ala qismani. Cara Allah membuka ada dua. Ahaduhuma, cara yang pertama, fathuhu bihukmihi dini wa hukmihil jazai. Cara yang pertama, Allah membuka dengan syariat. Dengan apa? Syariat. Dan dengan balasan. Ini cara yang pertama. Allah membuka dengan apa? Syariat dan membuka dengan balasan. Bagaimana maksudnya? Kok bisa Allah membuka dengan syariat? Kan tadi kan kita telah sampaikan di awal bahwa sebagian masyarakat yang didakwahi oleh Nabi dan Rasul itu ada yang apa wau? Ngeyel. Ya, ngeyeliun ya, orang-orang yang suka nopo? Ngeyel ya. Itu sebelum di akhirat ya. Tadi kan kita bicara di akhirat tuh. Di akhirat pasti akan kelihatan siapa yang benar siapa yang salah. Mungkin enggak kelihatan yang benar dan salah di dunia? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Sebelum di akhirat mungkin juga akan kelihatan di dunia. Dengan apa cara Allah membuka itu? Dengan satu syariat. Dari mana kita bisa mengetahui ini benar ini salah? Ya ditimbang dengan syariat yang Allah turunkan. Siapa yang sesuai dengan syariat Allah berarti itulah pihak yang benar, dan siapa yang tidak sesuai dengan syariat Allah berarti itu pihak yang salah. Ya. Sehingga seharusnya ketika ada apa-apa, ada masalah ini, masalah itu, perselisihan ini, perselisihan itu, seharusnya didudukkan, ditimbang dengan apa? Syariat. Ya. Misal nih ada perselisihan dari si A sama si B, ada kelompok A dengan kelompok B. Kelompok A mengatakan yang saya lakukan benar, kelompok B mengatakan enggak, yang kamu lakukan salah. Itu bukan dengan gontok-gontokan, ya, bukan dengan okol, tapi dengan apa? Akal. Ya. Jadi kita duduk bersama, bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah, bukan dengan bakar-bakar, bukan. Tapi kita timbang, ayo, yang dilakukan benar apa salah? Ya. Coba. Sekarang yang dikritik apanya? Oh, masalah ini yang salah di mananya? Ya. Coba kita bawakan dalilnya.
Loh, coba sekarang kamu tuh melarang ziarah kubur. Loh, yang melarang ziarah kubur itu siapa? Kita itu sedang menjelaskan bahwa ziarah kubur yang benar caranya kayak gini. Kalau kayak gini berarti nggak benar. Apakah ini bisa dianggap melarang ziarah kubur? Melarang atau tidak? Tidak. Ini sedang menjelaskan ziarah kubur yang benar itu kayak gini caranya. Bagaimana caranya? Datang ke sana untuk mendoakan. Berarti kalau ada orang datang ke kuburan bukan mendoakan, tapi meminta kepada yang dikubur. Benar apa salah? Salah. Sekarang kalau misalnya saya katakan kayak gini, orang yang ziarah kubur kemudian di kuburan minta sama sahibul kubur, salah. Apa jenengan paham saya melarang ziarah kubur? Apa yang jenengan pahami? Saya melarang ziarah kubur? Enggak. Saya meluruskan ziarah kubur itu caranya bukan seperti itu. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, perhatikan. Kalau Nabi SAW ziarah kubur, apa yang beliau baca? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlad diyar. Salam keselamatan, salam kesejahteraan untuk kalian wahai para penghuni kuburan. Rasa ditunggoni jawabannya. Ya enggak usah ora dijawab malah melayu kok. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Dari kalangan kaum mukminin maupun kaum muslimin. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kami akan nyusul insyaallah. Alias kami nanti juga bakalan mati. Terus apa? As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku berdoa kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Sinten kalian? Orang yang sudah meninggal. Al-afiyah, keselamatan. Saya tanya sama jenengan, ini minta kepada Allah atau minta kepada ahli kubur? Kepada Allah. Wong genah jelas-jelas as'alullaha. Aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Ini namanya mendoakan. Loh, kalau misalnya ada orang datang ke kuburan, kemudian dongane mbah, jaluk nomor mbah. Ini minta sama siapa? Yang di kuburan. Terus berarti yang benar gimana? Ya Allah minta nomornya. Ya salah juga. Judi kok njaluk kepada siapa? Allah mengharamkan judi kok minta kepada Allah, gimana sih? Ya. Sama-sama salah. Cuman yang itu syirik. Ya, lebih parah itu yang minta kepada kuburan. Nah, ketika terjadi persisian, ini yang kayak gini benar, yang ini enggak benar, yang ini salah, ini coba didatangkan dalilnya. Nabi SAW kalau ziarah kubur apa yang beliau lakukan? Yang beliau baca apa ketika ziarah kubur? Kita duduk dengan kepala dingin. Jangan duduk sudah bawa kepala panas, beleduk. Ya, meledak nanti bahaya. Ya. Jadi Allah membuka dengan syariat. Kemudian dengan apa tadi yang kedua? Dengan balasan. Ya, balasan di akhirat. Ya, balasan di akhirat. Jadi Allah membalas para nabi dengan surga, membalas kaum musyrikin dengan neraka. Itu berarti menunjukkan siapa yang benar? Para nabi, karena balasannya surga. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Para
kaum musyrikin, karena mereka dikasih balasan neraka. Yang kedua, bihukmihil qadari, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan takdirnya. Ya. Bagaimana itu Allah membuka? Ya misalnya Allah membuka kedok misalnya. Ya, Allah membuka kedok seseorang. Allah buka wajah aslinya seseorang dengan takdirnya, Allah buka. Orang yang kelihatannya kelihatannya kayak baik banget, oleh Allah dibongkar. Dibongkar aibnya, dibongkar makarnya, dibongkar cara-cara dia menipu. Ya, dengan apa? Ya terserah Allah, dengan takdirnya. Ya. Dengan takdirnya Allah buka kedok seseorang. Jadi itulah beberapa cara Allah Subhanahu wa taala dalam membuka untuk para hambanya. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke tema selanjutnya, yaitu buah manis mengimani nama Allah Al-Fattah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.